pada hari ini kami Partai Golkar melaksanakan acara yang berjudul Pesta Golongan Karya dalam rangka Hari Ulang Tahun Partai Golkar yang ke-59 yang merupakan sebuah rangkaian acara yang sebetulnya telah terlaksana dari hari Minggu pekan lalu. Ya, ada senam, kemudian ada konsolidasi, kemudian ini menjadi puncak acaranya di daerah Solo Raya. Lewat Pesta Golongan Karya tujuannya adalah ada beberapa hal. Yang pertama tentunya untuk membangkitkan semangat kader-kader dan simpatisan Partai Golkar di hari-hari terakhir kampanye sebelum kita melaksanakan pencoblosan. Harapannya lewat konser, dangdut, diskusi dan juga kegiatan senam dan konsolidasi ini semakin merapatkan barisan untuk mencetak prestasi yang unggul. Syukur-syukur Partai Golkar bisa menang di Indonesia dan juga tentunya di Solo Raya. Yang kedua, lewat Pesta Golongan Karya kami juga ingin bisa menunjukkan bahwa Partai Golkar ini partai yang sudah dewasa dalam berregenerasi. Tidak bisa kita pungkiri ada citra di luar sana yang menganggap Partai Golkar sebagai partai yang tua. 59 tahun memang bukanlah umur yang masih muda, bahkan Partai Golkar menjadi partai yang paling tua. Di sisi lain justru tokoh-tokoh mudanya banyak sekali. Tadi yang diperkenalkan selain daripada saya sendiri tentunya ada Mas Bondan yang sekarang adalah fraksi DPRD Provinsi Jawa Tengah dan juga ketua DPD Partai Golkar di Kabupaten Wonogiri, dan juga ada Mas Ilyas yang adalah sekarang caleg Kabupaten Kota di Karanganyar dan juga ketua DPD Karanganyar. Itu hanya di Solo Raya dan belum semuanya. Ini menunjukkan bahwa Partai Golkar itu betul-betul memposisikan kader-kader mudanya untuk posisi-posisi yang strategis. Apalagi dalam pemilu ini mayoritas daripada pemilih adalah anak muda. Nah, ini menjadi momentum yang cocok sekali, dan nggak cuma di sini aja, itu kedepannya Pesta Golongan Karya ada di beberapa lokasi yang lainnya di seluruh Indonesia, tapi utamanya di Pulau Jawa. Dan objektif yang lainnya tentunya adalah untuk kita mempererat tali silaturahmi dan juga menunjukkan kehadiran Partai Golkar, eksistensi Partai Golkar. Insya Allah masyarakat luas juga menganggap acara ini dengan baik dan kembali lagi merasakan semangat kegolkarannya, sehingga nanti berbondong-bondong ke TPS untuk mencoblos Partai Golkar. Insya Allah Partai Golkar bisa mencetak prestasi yang baik, syukur-syukur bisa menang. Ada berapa ya? Terkait presentasi kader muda di Golkar itu kira-kira berapa ya? Kalau angka pastinya representasi kader muda Partai Golkar itu ada berapa, aku nggak tahu. Tapi banyak artinya apa, kalau kita secara kualitatif aja bisa melihat tokoh-tokoh Golkar yang sekarang dikedepankan itu mayoritas 40 tahun ke bawah. Yang senior itu mungkin 50 tahun, 60 tahun. Kang Aceh misalnya, Pak Ridwan Kamil, Bang Kim, Bang Dave Laksono, Mbak Christina Aryani, Bu Nurul Arifin, dan beberapa itu tokoh-tokoh yang di pusat ya, yang di daerah-daerah juga banyak yang mencerminkan semangat itu juga. Jadi dan yang lainnya adalah kalau kita melihat di jajaran kepemimpinan yang diisi oleh anak muda mayoritas itu dari Partai Golkar. Bahkan yang ada menteri 2 muda itu dua-dua dari Partai Golkar. Itu sudah menjadi sebuah contoh. Kita belum lagi ngomongin tentang kepala daerah, belum ngomongin kader-kader di bawahnya. Angka itu sih pertanyaan yang penting yang mungkin perlu kita gali sendiri ya Mbak ya, sebagai bahan juga, tapi banyak dan mumpuni. Ternyata luar biasa juga semangatnya ya. Hujan-hujanan masih pada semangat ya. Dalam rangka acara Pesta Golongan Karya luar biasa sore hari ini. Kita duduk di DPR, Mas Bondan, ini salah satunya Mbak Skar, dan tokoh-tokoh yang muda-muda yang lain ditampilkan oleh Pesta Golongan Karya ini agar milenial ini bisa bersinergi dengan Mas Gibran, karena milenial, Golkar milenial, karena Mas Gibran diusung melalui Partai Golkar. Ini kebesaran hati Pak Erlangga, jatah beliaunya memberikan kesempatan tokoh muda Mas Gibran. Maka roadshow Pesta Golkar ini menampilkan sosok-sosok yang muda. Intinya itu. Ada pesan dari Pak Akbar tadi Pak? Ya, beliau kan tokoh hebat yang bisa mengembalikan kejayaan pasca reformasi kan Pak Akbar Tanjung. Dan putranya juga berlatih
menjadi politisi muda melalui Ketua Partai Golkar Kota Solo. Pesannya ya selalu beliau sampaikan konsisten untuk terus berjuang bersama dengan masyarakat, mendampingi agar makin hari makin banyak tokoh-tokoh muda yang tertarik di terjun politik. Saya kira sosok Mas Gibran juga akan menginspirasi kader-kader muda yang lain bahwa pilihan-pilihan politik yang masih muda itu menyegarkan dunia politik sebetulnya. Karena diskusinya menjadi cair, low profile, bebas, dia sangat independen untuk mengemukakan impiannya tentang Indonesia. Itu ya. Ya itu supaya demarkasinya jelas bahwa beliau sudah berpihak, artinya sudah bersama dengan Prabowo Gibran, sekalipun tidak mungkin melalui kampanye terbuka, tetapi semua orang sudah bisa membaca gesturnya. Artinya yang mencintai Pak Jokowi, yang masih mayoritas itu harus bisa mengikuti langkah beliau, mendorong bagaimana Prabowo Gibran juga menang satu putaran, karena sama saja mengawinkan Jokowi Prabowo, Prabowo Jokowi, dua kutub yang dulu berseberangan bisa menyatu dalam barisan untuk Indonesia yang lebih baik. Ini sebuah keteladanan menurut kita untuk anak-anak muda bahwa berbeda pandangan,